Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Marilah anak-anak, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Anak-anak, kali ini kita belajar subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Ya, semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Jadi semua yang ingin mendapatkan cita-citanya pasti berawal dari berusaha, bersungguh-sungguh, pantang menyerah. Ya, anak-anak, kali ini tujuan pembelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Mulai kegiatan berarti membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. IPA, melalui kegiatan membuat poster, siswa mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan tepat. Oke. Sebelumnya mari kita amati pada gambar kali ini anak-anak yang ada di buku paket kalian. Ini Sungai Pasanggerahan dahulu dan sekarang. Gambar pertama, banyak sampah yang mengapung, ya. Tanaman di sekitarnya juga tidak tumbuh dengan subur, kita bisa mengamati. Kemudian yang kedua, terlihat sungai yang bersih, airnya jernih, tidak ada kotoran yang mencemari. Tanaman di sekitarnya pun tumbuh subur sehingga terlihat sangat asri. Ya, ini luar biasa sangat asri ya anak-anak. Ya, kalian tahu nggak? Ya, si pendekar Kali Pasanggerahan, ya, ini namanya Haji Khairuddin yang dikenal dengan nama Bang Idin, ya, yang membuat berawal dari sampah, sungai yang penuh dengan sampah, ya, akhirnya menjadi bersih. Mari kita baca dengan seksama, ya, kalian bisa baca di halaman 113. Kemudian setelah kalian baca, mari kita diskusikan bersama, ya. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Cita-cita Bang Idin, ya, kembali melihat Kali Pasanggerahan di Jakarta yang bersih. Ya, diagram ini diambil dari isi bacaan ini. Kemudian halangan yang dihadapi banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh saat membersihkan sampah-sampah di sungai. Sikap yang dimiliki tidak mudah putus asa, sabar, dan peduli lingkungan. Usaha yang dilakukan, yang melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai dan sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Ya. Dari bacaan di atas, kesimpulan terhadap usaha Bang Idin untuk meraih cita-citanya adalah dengan tekad dan kerja keras, akhirnya Bang Idin mampu mengubah Kali Pasanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus menjadi lahan produktif dan alami. Ya, cita-cita Bang Idin sungguh mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitar. Ada banyak orang yang seperti Bang Idin yang bercerita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Itu perlu kita contoh anak-anak. Berikut ini adalah sebuah puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia. Judulnya Penjaga Alamku, karya Dirgaritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin, badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Ya, tadi contoh mendeklamasikan puisi, kalian pasti lebih hebat daripada Pak Guru caranya mendeklamasikan.
Setelah membaca dengan seksama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berkisah tentang apakah puisi tersebut, yaitu tentang orang yang menjaga alam. Yang kedua, usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam, ya tidak pernah lelah untuk menjaga, memelihara dan merawat alam, jadi tidak boleh merusak. Kemudian yang ketiga, mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu, ya karena alam sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Tadi Pak Guru membahas tentang deklamasi, ya anak-anak. Ya, deklamasi itu merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Ya, biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalkan terlebih dahulu. Ya, tapi boleh juga sambil membaca, tapi tidak boleh membaca terus, sambil dilihat, sambil ya diperagakan seperti itu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda, ya ini ada tanda garis miring 2, ya garis miring 1. Yang pertama, garis miring 1 berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Yang kedua, garis miring 2 berhenti agak lama, biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Yang ketiga, garis miring 3 berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Ya, berikan tanda jeda pada bagian-bagian yang diperlukan. Ya, ini sudah Pak Guru kasih contoh. Ya, ini ada tanda jeda 2, garis miring 2, ya seperti ini. Ini ada 1, ya ini 1, ini 2. Selanjutnya, tahukah kamu Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, perhatikan anak-anak. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktu tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang, anak-anak. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Ya, kalau sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia atau sumber bahan pokok. Ya, kalian bisa baca semuanya di sini. Buatlah sebuah poster dengan memilih satu dari 2 tema berikut. Ya, yang pertama, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati tumbuhan. Ya, ini contohnya seperti ini, anak-anak. Yang kedua, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati hewan. Ya, biarkan aku bebas di alam. Ya, ini gambarnya seperti ini. Kalau kalian mau membuat keduanya digabung dalam suatu poster, ya kalian bisa. Ini contoh Pak Guru sudah tampilkan di layar. Lestarikan hewan dan tumbuhan. Ya, seperti ini, ada hewan, ada tumbuhan. Yang pertama, pilihlah salah satu tema yang tersedia. Ya, ini contoh. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam sangat penting. Ya, ini seperti membuat peta pikir, mana kalian bisa melakukan reboisasi atau penghijauan, kemudian tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan, penghijauan daerah aliran sungai, menanam pohon sebanyak-banyaknya, mencegah terjadinya pencemaran air, menghindari teknik ladang berpindah, kemudian penggunaan BBM yang bijak, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Kemudian yang kedua, carilah beberapa informasi tentang pentingnya sumber daya alam tersebut dengan menggunakan beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan dan mencari alternatif lain agar tidak cenderung pada satu sumber daya alam saja. Mengapa sumber daya alam tersebut harus dilestarikan? Agar sumber daya alam bisa tetap terjaga dan tidak cepat habis dalam kurun waktu yang sebentar. Akibat apa sajakah yang akan timbul jika sumber daya alam tersebut tidak dilestarikan?
sumber daya alam akan rusak dan habis. Oleh karena itu, anak-anak, melestarikan sumber daya alam itu wajib bagi kita. Kita mempunyai hak untuk menikmatinya, kan, tapi kita juga punya kewajiban untuk melestarikannya. Ya, ini contoh juga poster melestarikan lingkungan. Ya, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Bumiku, rumahku. Kalian bisa membuat poster di rumah anak-anak, ya, di buku gambar kalian, ya, seperti ini. Dan tidak harus seperti ini, kalian bisa dengan ide kalian masing-masing. Nilai dan sikap apa yang diperlukan untuk mencapai cita-cita yang dapat kamu pelajari hari ini, yaitu kerja keras, belajar yang rajin, dan semangat untuk meraih cita-cita. Keterampilan baru apa sajakah yang kalian miliki pada hari ini? Kalian dapat membuat poster, ya, dengan keinginan kalian sesuai tema. Kegiatan pelestarian lingkungan seperti apa yang hendak kalian lakukan? Ya, menjaga bumi kita tetap hijau dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ya, oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pembelajaran 1 di sub tema 3 masih dalam tema 1, yaitu cita-citaku. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.